Mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 dengan topik pendahuluan disampaikan oleh Dr. Andes Masroni, MM, dan Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan pada topik hari ini adalah pendahuluan, definisi, dasar hukum dan lambang K3, tujuan K3, insiden dan penyebab kecelakaan kerja, piramida K3, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan, risiko K3, simbol dan budaya K3. Ini adalah logo daripada K3. Pengertian K3, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Berkaitan dengan keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Dasar hukum K3 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, juga Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3, juga Permenaker Nomor 4 Tahun 1987. Lambang K3 ini bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Makna daripada masing-masing adalah dapat diperlihatkan pada gambar seperti di insiden K3. Pengertian adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan sampai kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan sampai kematian. Sedangkan hampir celaka adalah insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan sampai kematian. Piramida kecelakaan yaitu hampir celaka sebanyak 600, insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya adalah 30, kecelakaan ringan 10, dan kecelakaan sampai kematian 1. Itu perbandingan yang digunakan. Penyebab kecelakaan adalah nomor 1 adalah penyebab dasar, misalkan kurangnya prosedur, kemudian penyebab tidak langsung, kemudian faktor pekerjaan, kemudian penyebab langsung adalah tindakan tidak aman, kemudian kecelakaan kerja, misalkan kegagalan fungsi. Seterusnya kerugian terhadap manusia, cedera, keracunan, cacat sampai kematian. Contoh yang lain dapat dilihat di gambar itu. Kerugian kecelakaan kerja seperti iceberg, fenomena es yang di permukaan tampak lebih sedikit volumenya dibandingkan yang di dalam permukaan air laut. Bila dianalogikan, biaya langsung itu sekitar 1 juta,
biaya tak langsung itu 5-50 juta, sedangkan biaya yang lain itu sekitar 5 juta, tergantung daripada macam kecelakaan kerja. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, kemudian pembinaan dan pengawasan, dan sistem manajemen yang perlu dilakukan perbaikan. Bahaya ketiga, pengertian semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera ataupun penyakit akibat kerja. Sumbernya adalah manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Jenis, tindakan, dan kondisi lingkungan kerja. Bahaya ketiga bergantung pada faktor biologi, misalkan bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Yang kedua adalah kimia, yang ketiga adalah fisik atau mekanik, yang keempat adalah biomekanik, yang kelima adalah psikologi atau sosial. Risiko ketiga, pengertian potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contoh luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis, dan lainnya. Penilaian dan kategori perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Risiko ketiga dapat digambarkan dengan matriks seperti yang digambarkan di situ. Warna hijau berarti rendah, perlu aturan atau prosedur atau rambu, yang kuning sedang, yang merah tinggi, yang ungu adalah ekstrim. Pengendalian risiko ketiga itu dapat diperlihatkan pada gambar di situ, yaitu berkaitan dengan bagaimana mengeliminasi, melakukan substitusi, melakukan perancangan, melakukan administrasi, dan alat pelindung diri. Budaya ketiga dengan menggunakan 5R atau Total Productive Maintenance, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Bisa digambarkan di topik sendiri. Ini tadi sudah dibahas 5R. Kemudian penjelasan daripada 5R. Pengertian 5R adalah cara atau metode untuk mengatur, mengelola, atau mengorganisasi tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaat ada 4, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kenyamanan, mengurangi bahaya, dan menambah penghematan. Ini situasi di dalam melakukan 5R, juga langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 5R, secara rinci ada contohnya. Kemudian simbol makna rambu di tempat kerja, contoh gambar yang pertama adalah jangan dioperasikan. Yang berikutnya adalah label kemasan bahaya, beracun, dan berbahaya. Ini digambarkan seperti pada gambar di situ. Kemudian label kemasan bahan beracun dan berbahaya yang lain. Itu ada gambar sekalian penjelasan. Kemudian juga label transportasi bahan beracun dan berbahaya atau B3 itu digambarkan pada gambar slide tersebut. Juga label transportasi bahan beracun dan berbahaya digambarkan seperti simbol-simbol di gambar slide tersebut. Kemudian makna label dan warna pipa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pipa itu ada yang berwarna-warna, itu macamnya juga, fungsinya juga berbeda-beda. Kemudian makna label dan warna perpipaan. Ini tadi pipa, warnanya kan ini adalah label bertekanan, dan seterusnya bahan mudah terbakar. Kemudian ada soal-soal latihan, yaitu buat ringkasan tentang K3, kemudian pelajari video tentang K3, silahkan cari di website youtube.com, searching Bambang Sap, dan URL-nya akan dikirim via WA. Silahkan kirim melalui WA HP 08128011700